Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurina Tiko Isadar Mabruro dengan NIM 233811112023 dari program studi Tadris Matematika kelas A. Di sini saya akan membahas mengenai metode Bayesian untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Matematika Komputasi yang diampu oleh Ibu Fitriyatul Qomaria MKom. Sebelum kita lanjut, kita harus mengetahui apa sih itu metode Bayesian. Nah, metode Bayesian sendiri yaitu sebuah metode numerik untuk mencari akar dari sebuah fungsi. Maksudnya, metode ini bekerja dengan membagi interval menjadi dua bagian dan memilih bagian yang mengandung akar. Metode Bayesian sendiri juga memiliki prinsip di mana prinsip ini merupakan ide awal metode yang membagi area menjadi n bagian. Hanya saja metode Bayesian ini membagi rank menjadi dua bagian. Nah, dari dua bagian ini dipilih bagian mana yang mengandung akar, sedangkan bagian yang tidak mengandung akar dibuang. Nah, hal ini dilakukan berulang-ulang sehingga diperoleh akar persamaan. Selain itu, metode Bayesian juga memiliki kekurangan dan kelebihan. Ya, kekurangan dari metode Bayesian lambat untuk fungsi yang memiliki banyak akar, dan yang kedua, tidak dapat digunakan untuk fungsi yang tidak kontinu. Sedangkan kelebihan dari metode Bayesian yang pertama yaitu model diimplementasikan, dan yang kedua stabil dan akurat. Nah, setelah kita mengetahui apa itu metode Bayesian, untuk lebih jelasnya, mari kita pindah ke contoh soal. Oke, baik, kita langsung saja kepada contoh soal metode Bayesian. Di sini saya mempunyai contoh soal di mana soalnya itu tunjukkan Vx sama dengan x pangkat 3 plus x 4x kuadrat dikurangi 10 sama dengan 0 yang mempunyai akar di 1, 2 dan digunakan metode Bayesian, aproksimasi akar dengan tingkat akurasi dalam paling sedikit 10 min 4 ya, bukan min 1, min 4. Nah, kita teliti di sini sebagai catatan. Nilai 10 min 4 ini berarti nilai relevan error. Kita tulis dulu ya di jawabannya. Jawab. Sebentar, saya zoom dulu. Nah, sebagai catatan bahwa nilai 10 min 4 ini merupakan nilai relatif errornya, relatif error, di mana nilai relatif error ini adalah P dikurangi P bintang kurang dari 10 pangkat min 4 per P. Nah, P di sini sebagai dimisalkan ya. Misalnya tuh P di sini sebagai nilai aktualnya. Aktual. Nah, sedangkan P bintangnya kita misalkan ini sebagai nilai aproksimasinya. Aproksimasi. Nah, jadi kalau kita jalankan, sebenarnya ini tuh lebih mudah ketika kita menggunakan tabel, di mana tabelnya itu berisi tentang AN dan BN, juga PN, ada juga F dalam kurung AN, P dalam kurung PN, dan nilai errornya, relatif errornya maksudnya. Jadi kita akan buat tabel dulu ya.
kita selesai membuat tabel sebanyak 13. Nah, di sini AN ini adalah nilai dari sini, ini kan 1. Kita taruh di AN. Terus BN-nya kita ambil dari nilai akarnya ya 2. Jadi kita taruh ke sini. Nah, terus untuk memperoleh nilai PN, kita gunakan rumus ketika mencari PN-nya itu, yaitu PN sama dengan A plus B per 2. A-nya tadi kita dapat dari sini. A-nya itu kan berarti 1. Kita tulis di sini 1. Plus B-nya kita juga ambil di sini, yaitu adalah 2 per 2 sama dengan 1 ditambah 2, 3 per 2. 3 dibagi 2 sama dengan 1,5. Jadi PN-nya yaitu adalah 1,5. Nolnya jangan lupa kita tambahkan sebanyak 5. Nah, begitu juga seterusnya ke bawah sampai sebanyak 13. Kemudian kita cari AN-nya, maksudnya F dalam kurung AN dan juga F dalam kurung PN-nya. Kita cari di AN dulu sama BN terus PN-nya, terus kita cari semuanya sebanyak 13. Di sini saya cuma menggambar 9, tapi saya akan menggambar lagi di sebelahnya karena ini tidak muat. Setelah kita selesai menghitung semua tabel menggunakan rumus yang tadi, begitu juga dengan relatif errornya, kemudian kita perhatikan di relatif errornya. Di soal kita kan diminta untuk menggunakan metode Bayes section aproksimasi akar dengan tingkat akurasi dalam paling sedikit 10 akar min 4. Nah, pada tabel ke-13 ini, nilai relatif errornya itu sudah memenuhi, yaitu 9 kali 10 min 5, yang mana nilai ini lebih kecil daripada 10 pangkat 4 min 4. Jadi ya, iterasi ke-13 atau pada kolom 13 kita ambil tuh dari sini, yaitu 1,36511. Ini adalah sebagai nilai aproksimasi akar yang benar pada P sesuai dengan soal. Jadi seperti itu, teman-teman. Terima kasih telah menyaksikan video tugas dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.